Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu, kita harus membedakan antara kadar alkohol dengan memabukkan. Karena ini sering bias. Nuwun sewu. Makanan-makanan tertentu, wabil khusus kayak tape lah contohnya. Tape ketan, tape biasa, itu kan kalau diukur pakai alat pengukur alkohol kan ada alkoholnya. Nah, ada alkoholnya. Bahkan dalam kondisi tertentu kandungannya bisa lebih tinggi daripada wine. Nah, wine itu kan ada yang alkoholnya rendah sekali, berapa persen gitu aja. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa alkohol dengan memabukkan itu ada hubungannya, tetapi tidak 100%. Islam mengharamkan yang memabukkan. Apabila alkohol itu yang membuat memabukkan, maka alkohol itu diharamkan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah kandungan alkohol otomatis jadi mengharamkan? Kita jawab tidak. Sampai terbukti ada unsur memabukkannya. Jadi Nabi itu hanya mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr dan setiap khamr itu haram. Jadi yang diharamkan apanya? Unsur memabukkan. Lah, adanya alkohol itu kita tidak bisa tiba-tiba menyimpulkan, oh ini kecap ada alkoholnya, ini ada alkoholnya berarti haram. Tidak begitu, cara pandangnya tidak begitu. Bukan alkoholnya. Ini alkohol yang memabukkan atau alkohol yang tidak memabukkan. Kan harus dilihat. Seperti geger-geger mungkin 10 tahun yang lalu, jenengan punya minyak ini, set sing iso metu angin ini gitu. Kayak kan ada alkoholnya kan? Set. Dulu itu sempat rame. Itu minyak kalau dibuat sholat tidak sah. Kenapa? Karena najis. Loh kok najis nopo Pak? Karena alkohol itu najis. Begitu. Makanya muncul minyak non alkohol. Minyak non alkohol. Nah, kesimpulan alkohol itu najis itu kan prematur. Sebagaimana kesimpulan alkohol itu haram dikonsumsi itu prematur. Kita harus melihat secara utuh dulu konteksnya seperti apa. Nah, yang geger-geger waktu pandemi bingung. Lah kula niku nek mlebu ndi wae kudune nganggo hand sanitizer yang itu 70% alkohol, tinggi banget kan? Ah, berarti najis ya, Pak. Mulane awit biyen kula kan ora tau muni najis. Yang najis itu kalau bahannya dari binatang, bangkai binatang kuwi najis. Tapi kalau dari tumbuh-tumbuhan insya Allah tidak najis. Loh berarti nganggo minyak kae? Lah ya tergantung. Itu alkoholnya dibuat dari apa? Tapi kita bisa husnudon karena lebih dari 80% dibuat dari bahan-bahan tumbuhan kan? Ya kan begitu. Oh ngoten ya Pak, iya mulane ojo galak-galak di titik itu. Nah jadi intinya alkohol itu apakah bisa menjadi landasan? Belum. Itu harus ada hal lain yang kemudian kandungan alkohol ini menjadi pemicu memabukkan. Ah, berarti alkoholnya tadi menjadi haram. Nah, dalam konteks tadi kan saya belum pernah mendengar ada yang menginfokan bahwa itu membuat mabuk. Wong tape saja para ulama mengatakan halal sampai detik ini. Jenengan cok maem tape betul. Nek kula kan ora patek seneng kebetulan. Nah, tapi tape itu kan ya enak, ya ono alkoholnya kan. Coba aja diukur. Jadi agama yang mengharamkan itu khomernya ya, unsurnya itu unsur khomer, unsur memabukkannya. Makanya dulu pala itu dikatakan haram karena para ulama mengatakan bahwa pala itu memabukkan. Pala itu loh sing gawe bumbu niku toh. Para ulama kuno kalau kita buka kitab klasik, kitab kuning
Itu rata-rata mengatakan haram. Tapi sekarang banyak ulama yang mengatakan itu tidak haram, itu amari mabuk kuwi mung ngliyeng sithik ngono tok. Jadi mabuk kuwi unsurnya tidak sampai mabuk. Loh, masalahnya muskil dengan ghairu muskil itu kan harus dibatasi. Apa itu muskil? Apa kuwi mboten muskil? Apa itu memabukkan dan apa itu bukan memabukkan? Nah, di situ perlu kolaborasi dengan laboratorium, perlu kolaborasi dengan ahli di bidang itu, apakah ada unsur memabukkannya atau tidak. Jadi jawabannya berkaitan dengan itu, ada kandungan alkohol sekian, apakah itu haram? Tidak bisa disimpulkan kecuali ada pernyataan bahwa itu bikin mabuk. Nggih, ngoten nuwun.